tren motion komik itu emang lagi ngetren belakangan tahun ini sih. Jadi tugas saya itu saya mendesain karakternya, jadi saya co-creator. Idenya adalah jadi menggabungkan budaya timur sama budaya barat. Makanya looks-nya Volt ini saya desain kayak superhero barat kan. Kita berpikir secara pembuatannya mungkin kayaknya masih bisa nih gitu. Keinginan dan kenyataan tuh berbeda ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KNC Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Hai, Dub Lover, sudah lama kita nggak jumpa. Pasti Dub Lover tahu tentang dunia dubbing yang saat itu lagi rame-ramenya. Bahkan baru-baru ini aja kita ngegarap comic motion Volt dan sebelumnya adalah Valentine. Dan kalian pasti pengen tahu apa sih sebenarnya comic motion itu? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang kreator yang menciptakan karakter Volt dan Valentine. Mari kita sambut Pak Alvin Siregar. Halo Pak Alvin, apa kabar? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Gimana Mas? Ya, ini Pak. Ngomong-ngomong soal comic motion yang kemarin digarap oleh teman-teman Dubber tentang Volt dan Valentine. Sebenarnya comic motion itu apa? Dan apa bedanya dengan serial animasi? Kalau comic motion itu gambar komik yang dianimasikan, yang digerakkan. Oke. Kalau animasi biasa kayak film kartun itu kan emang diciptakan emang secara gerakannya udah dinamis gitu, udah kayak film real gitu. Tapi kalau comic motion kan dari kumpulan panel-panel yang ada di dalam komik itu digerakkan gitu. Bedanya begitu sih gitu. Ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu sih, udah ada. Jadi sebelum munculnya film kartun, ya film kartun yang itu mereka udah dulu tuh. Gue inget pernah nonton film Thor itu konsepnya sama seperti itu, jadi konsep still, gambar still gitu tapi digerakin. Thor ini yang Marvel? Thor Marvel ya itu. Tapi gue nonton waktu itu masih SD nggak salah. Gue lupa deh itu. Tapi berarti untuk di Indonesia ini yang pertama ya comic motionnya? Apa ada yang lain? Gue sih nggak begitu tahu ya kita yang pertama apa enggak ya, tapi tren motion komik itu emang lagi ngetren belakangan tahun ini sih sebenarnya gitu. Tapi kita yang pertama nggak tahu. Gitu. Jadi kayak komik dulu kan masih Valentine dan Volt kan? Volt, Valentine dulu ya? Iya, Valentine dulu. Itu kan benar-benar dari komik Valentine. Jadi panel per panelnya itu digerakin gitu. Jadi kita bukan bikin animasi dari awal, enggak. Jadi dari halaman panel komiknya terus digerakin, itu namanya motion komik gitu. Emang udah lagi tren sih belakangan ini sih. Dan kalau comic motion itu dari beberapa komik dijadikan satu episode gitu Pak? Atau misalnya satu episode dipecah jadi berapa? Oh itu satu episode? Satu komik dipecah jadi berapa episode malah. Oke. Itu karena kalau di komik ini kan dia kalau dihitung per halamannya kan dikit. Tapi kalau di motion komik itu bisa lebih berkembang ya? Misalnya bisa lebih dibuat dramatis gitu. Terus angle-nya, pennya kemana, kiri gitu, jadi bisa dimain-mainin lah. Tapi kalau komik kan udah hitungannya satu lembar berapa panel, balik bacanya kan gitu kan. Nah kalau di motion komik bisa dipecah, makanya jadinya dalam satu komik itu bisa jadi berapa episode kalau dibikin motion gitu. Nah pengerjaan untuk satu episode comic motion itu berapa lama Pak? Biasanya? Saya kurang tahu ya pastinya ya. Yang ngerjain kan bukan saya ya. Cuma saya minta durasinya sih cuma 7 menit. 7 menit paling lama deh. Nggak sampai 10 menit. Karena 7 menit pun kalau dalam bentuk motion tuh
itu kerasanya wah udah panjang gitu. Kalau kita panjangin lagi takutnya boring. Iya benar. Karena beda sama kayak nonton kita film animasi biasa. Iya. Animasi biasa kan ada jalan ceritanya, lebih dinamis gerakannya. Iya. Kalau ini kan enggak. Dan ada satu lagi pembedanya, kalau di motion comic tetap ada bubble kata. Balon-balon katanya tuh tetap ada. Itu yang membedain. Jadi tahu oh nih emang komik, cuma digerakin terus diisi dubbing. Iya. Ada dubber, ada pengisi suaranya gitu. Jadi kayak bercerita, jadinya tetap konsepnya seperti itu. Keren. Nah, sebelum comic motion itu dibuat, artinya Pak Aswin ini adalah kreatornya tokoh Volt dan Valentine. Ya. Sebenarnya sejak kapan Bapak menekuni dunia komik? Saya itu komik tuh dari kuliah kali ya. Dari kuliah. Mungkin saya buat komik. Adalah saya buat 1-2 judul komik indie di publisher tapi di luar di Amerika gitu. Tapi nggak komiknya bukan kayak di Marvel gitu. Oke. Indie komik juga. Cuma saya suka gambar sih dari kecil emang. Gitu. Apa komik yang pertama yang dibuat? Karakternya sih lupa saya. Pokoknya terbitan karakter dari Egypt gitu. Cuma dipublishnya di Amerika waktu itu. Waktu mahasiswa ya, emang saya lupa apa judulnya gitu. Tahu di publish apa enggak juga saya nggak tahu sih. Saya nggak dapat kopinya, saya cuma ngerjain halamannya doang. Gitu. Nah dari pertama kali Pak Aswin bikin komik itu sudah ada berapa karakter tokoh yang pernah Pak Aswin bikin? Ya saya mulai bikin karakter setelah saya dan Mas Daniel Levan dan Pak Sarjono bikin Skala Komik sih. Jadi tugas saya itu saya mendesain karakternya, jadi saya co-creator lah bisa dibilang begitu. Jadi bukan saya sendiri yang menciptakannya, tapi kalau kayak Duet Maut emang nih komiknya nanti bakal rilis nih di November ini nih. Kalau ini baru ciptaan saya. Kalau Volt itu saya membantu menciptakan bersama Marcel. Jadi saya mendesain karakternya. Sorry Pak, ini apa nih Pak? Itu Duet Maut. Duet Maut. Ceritanya tentang? Dulu pernah nonton di TV One ada Pemburu Hantu. Oke, iya. Ada sorban putih itu kan. Iya. Oh, jadi semacam pemburu hantu gitu ya? Idenya kayak gitu. Wah, spoiler Pak. Apa jadi idenya cuma saya mix dengan zaman sekarang ya. Jadi itu salah satunya itu dukun kan ceritanya jagoannya. Yang satunya lagi keris ya. Salah satunya lagi itu dia kayak ilmuwan lah. Ini nanti launchingnya bulan November. Pas lengkap saya Pak. Kalau ini kita judul baru kita Skala Komik nomor 0. Nah, balik lagi ke tadi tuh. Iya. Ya saya cuma bantu mendesain karakter aja. Kayak ini Ekalaya dan 3, nih kreatornya Pak Sarjono. Ekalaya dan 3 ini. Kalau ini Volt ini Marcel sama saya. Saya juga membantu ngedesain karakternya lah bersama teman saya Gary Gastoni namanya, artis komik juga. Kalau Duet Maut ini saya yang develop ceritanya sama teman saya, terus desain karakternya juga saya bantu. Jadi emang kan as a team, jadi emang menciptakan karakter-karakter itu berdasarkan kalau ada cerita berdasarkan tim, tapi kalau desain rata-rata saya sih yang desain dari jahatnya, jagoan-jagoannya gitu. Rata-rata semuanya hampir saya sih. Inspirasinya itu dari mana Pak? Inspirasinya ya dari superhero yang udah pernah ada. Saya kan ngefans sama Batman, jauh di kondisi lah. Ya saya mix and match saja, mana yang bisa saya comot gitu, bukan jiplak banget. Cuma kita kreasikan. Kalau Skala Komik kan emang idenya adalah universe-nya nih. Jadi menggabungkan budaya timur lokal sama budaya barat, pop culture barat. Makanya looks-nya Volt ini saya desain kayak superhero barat kan, ya kan, bernaker gitu kan, ini pokoknya gini. Tapi ceritanya dalamnya tuh Marcel ciptakan kisah-kisah perwayangan yang diadaptasi sebenarnya. Jadi ide ceritanya. Makanya namanya kan ada Indrajit, Jalita gitu kan. Ide ceritanya Mas Marcel, Pak Aswin jadi yang ngedesainnya. Saya desainnya berdasarkan dia punya gambar gitu. Jadi dia gua gambarin nih, gambar gitu. Ada genre usulan kan Mas, baik komiknya atau komik motion? Apa? Genre apa? Genre Rusia untuk
Ini untuk usia. segala usia. Oh, usia. Kalau Volt ini segala umur. Segala umur ya. Kalau Duet Maut ini mungkin lebih ke remaja sih. Oke. Karena waktu gua nulis ini pun dialog-dialognya lebih slang ya, pakai bahasa-bahasa slang Iya, gitu, iya. lebih mungkin lebih ke anak remaja lebih kena. Kalau ini kalau si Volt ini lebih segala umur. Bisa. Makanya kalau baca skrip yang ada itu Iya. kan yang edit kan gue juga. Karena Iya. ya gue berusaha pakai bahasa-bahasa yang sopan. Iya. Sopan dan mudah dimengerti sih gitu. Ya istilahnya kalau anak kecil ini nonton dia paham gitu. Iya. Kayak Valentine, nah Valentine remaja. Iya. Nah di situ kan ceritanya ada intek-intek politik juga, terus gue masukin di situ. Nah, saya baca beberapa komentar netizen tentang Valentine. Kenapa harus nama Valentine? Kenapa bukan? Nah ini dia. Lokal Ya, kayak Sri Maya atau Sri Asih kayak gimana gitu lah. ya Nama- si Valentine kan namanya Sri Maya. Oh nama ini. Nama asli iya, orangnya asli, kan. iya. Tapi kenapa kita Valentine pertama Iya. ya? Pertama ya gue ciptaan. Pertama kalau karakter komik pertama tuh si Volt kan. Iya. Kebetulan Volt yang dapetin namanya gue sih. Oke. Kebetulan waktu itu. Kenapa gue pilih Volt waktu itu karena biar kata-kata jagoan kita itu Iya. saatnya cita-cita gue saat misalnya gue internasional segala macam orang langsung nangkep Oh, oke. Volt ini kan bahasa Inggris yang semua orang pakai. Iya. Bahasa Indonesia pun nyebutnya Volt juga, voltase kan. Voltase Iya. ya. Oh bener ya Pak. Gue pertama kali bukanya di Wikipedia gitu, Hmm. jagoan. Jadi maksud punya karakter, wah gue pengen tenaganya ini apa ya gue sudah lihat kok Wikipedia Volt, wah voltase ya, wah Volt aja nih, terus gue ajuin lah. Kalau mereka suka nggak? Oh, ya, boleh nih. Terus pas Arjuna juga suka kan. Ya udah. Nah, itu terus berlanjut lah ke Valentine. Oh jadi Volt dulu baru Valentine. Iya, Volt dulu yang lahir. Tapi yang divisualkan atau dibikin filmnya Valentine dulu. Oke. Karena kan waktu itu Valentine kan ceritanya dia pemberantas kriminal ya kayak mafia biasa-biasa, bukan kayak monster gitu kan. Oke. Kita berpikir secara pembuatannya mungkin kayaknya masih bisa nih gitu. Kalau Volt kan awalnya monster, belum CG-nya kita ngomong masalah teknisnya kan akan ribet sekali gitu. Valentine mungkin bisa kejar gitu. Iya. Tapi dia bukan superhero ya, hero biasa ya. Valentine Tidak itu mempunyai kayak kekuatan, kan? iya kayak manusia biasa tapi vigilante gitulah dia yang Iya. kayak Batman-nya lah. Sebenarnya Valentine itu gua inspirasi gua dari Batman sih. Iya, Jadi iya. what if kita punya Batman tapi biar nggak menjiplak Batman banget ya kita buat karakternya cewek. Oke. Jadi Nah si Volt ini sebenarnya Superman kita nih. Iya, iya. Sebenarnya Volt ini Superman kita dia kuat banget, paling kuat di universe-nya Scarlet Comic. Si Volt ini ceritanya gitu, Iya. bisa terbang, main listrik segala macam. Jadi kemungkinan bakalan jadi kayak apa? Marvel Universe ya, jadi Scarlet. Iya kita bilangnya Scarlet Comic Scarlet. Universe. Oke. Gitu. Nah di Duet Maut pun masih di Scarlet Comic Universe. Jadi Iya. kalau di universe-nya Scarlet Comic itu ada 3 realm kan ceritanya. Dunia dewa, dunia bawah nih kita bilang yang iblis-iblis, pokoknya neraka segala macem, sama dunia manusia. Iya. Nah untuk mewakili cerita realmnya manusia kita taruh Valentine. Ya musuh-musuhnya penjahat, tukang jambret lah gitu, mafia, dari tukang jambret mafia gitu kan. Nah untuk dunia bawah yang lawan setan itu ya perwakilannya gue mewakilin dari Duet Maut Oke. gitu untuk memperkenalkan dunianya musuh-musuhnya dia nanti lawan setan gitu, pocong kuntilanak segala Nah, macam. saya sempat baca ada Subman itu. Nah masuk itu kategori mana tuh, itu Pak? masuk dunia manusia. Satman itu satuan Sapa. ya Iya. jawara Lebih Indonesia komedi ini. ya, superhero komedi. Iya lebih mereka tuh kayak sekumpulan masyarakat Indonesia yang concern Pengen jadi superhero. pengen membela kebenaran dan keadilan tapi nggak punya Oh. superpower. Iya. Nah mereka semua tuh ngefans sama Volt kan. Oh gitu. Iya mereka juga ngefans sama Jadi Volt. masih ada hubungannya ya? Masih makanya itu kita sekarang Comic New Iya. Universe kan nyambung semua sebenarnya Oke. gitu. biasanya kayak yang di luar kan begitu ya. Iya. Iya gitu kita sambungin. Jadi ada rencana juga dibikin comic motion Pak, yang jagoan Subman. Mungkin kali ya, tapi masih belum ada ini sih. Belum ada plan sana, tapi kayaknya bisa jadi kita. Nah, kenapa tiba-tiba punya ide mau dibikin comic motion? Idenya sekarang kan gini, waktu
kita kan komik kan jadi nih. Iya. Terus udah nih kan setelah berapa lama tuh komiknya Iya. selesai, kita pengen lagi nih. Kebetulan Show TV, oh ada ide apa nih bisa yang bisa diinin ke ini Program. selain film ya, buat Iya. program ya, yang bisa mudah dan cepat lah garapnya. Gitu. Oke. Ya udah pas ada ngasih masuk aja buatin aja tuh sekarang komik ini komik motion. Oh, jadi idenya dari Pak Sarjono? Intinya dari dia. Oh. Semua kebanyakan ide dari dia. Oke. Kita eksekusi, oh ya udah yuk. Bisa sih bro, gitu ya udah yuk bikin. Nah, Cuma sebenarnya rada lama buat komik motion itu. Karena Iya. gini, ini teknisnya ya. Iya. Komik motion itu kan ini komik 2 dimensi, Iya. ya kan? Semua gambarnya jadi satu, ya kan? Oke. Nah, masuk mode motion itu gambarnya tuh dipisah-pisah, di cropping dulu, dicabut, dipusat, baru digerakin. Jadi udah lama sebenarnya daripada bikin animasi beneran. Animasi beneran kan emang diciptakan emang buat Iya. film animasi gitu loh. Lebih Tapi simpel kalau dari animasi, budget Bang. lebih mahal mana? Ya kalau lebih budget ya lebih mahal film animasi sih. Oh. Wah ini kan materialnya udah ada, tapi kan kelasnya beda mas. Iya. Motion komik sama film animasi kan beda Iya. gitu. Kelasnya beda. Kalau itu emang buat apa? Emang secara dinamis lebih enak ditonton film kartun gitu. Nah, urutan yang sebenarnya itu Pak, komik motion, film, atau dari komik ke film jadi komik motion. Maksudnya? Jadi kayak misalnya Valentine kan dari komik, terus dibikin filmnya, ya kan? Nah, terus akhirnya bikin komik motion. Urutannya yang mana yang benar Pak? Dari komik dulu, baru komik motion akan jadi film? Nggak ada yang benar sih, maksudnya nggak ada yang benar dan salah. Maksudnya ya semua bisa aja sih, tergantung. Ada kok yang awalnya dari film terus baru dibuatin komik, ada juga. Oke. Gitu. Jadi nggak ada pakemnya. nggak ada pakemnya sebenarnya, tergantung idealnya mana menurut yang ngegarap gitu. Misalnya kalau gue sih gue pengen ada dari komik dulu deh. Kenapa gue pengen dari komik dulu? Karena di komik gue bisa berceritanya lebih luas gitu. Di film kan dibatasin, ya kan, dibatasin cuma durasi berapa menit gitu kan. Iya. Kalau di komik kan ya komiknya masih bersambung, detail Oke. dunianya bisa kita gali lagi. Apa ada plan yang Volt difilmkan juga kayak Valentine? Sebenarnya kita dari awal tuh kita udah punya niat sih, mungkin buat fans yang pasti udah sering gitu dan ngerasa di PHP sama gue. Kapan nih filmnya Pak? Kapan nih Pak? Gue bilang, cuma ya kayaknya keinginan dan kenyataan tuh berbeda ya. Maunya kita pengen cepet, tapi secara pertama Butuh proses waktu dan perencanaan. butuh kayaknya. proses waktu dan duit juga yang banyak. Banyak. Ya. Maksudnya Maksudnya perencanaan banyak. seperti itu Pak. Duit yang banyak. Perencanaan. Karena Volt kan Iya. kita ngomong Lebih soal sulit ya ngejabat sulit. Valentine ya. Iya, lu bayangin kayak film-film action ada di Indonesia, Iya. ada berapa Iya. sih? Iya. Ya kan di Indonesia, kenapa mereka banyak bikin film horor dan drama? Ya, karena dari cost budget Lebih sih. masih make sense karena penontonnya yang bisa mengcover itulah istilahnya gitu ya. Kalau menurut gue yang dalam bodoh-bodohnya pemikiran gue nih, Iya. ceritanya. Lu kalau mau buat film superhero berbudget besar, Gak ada. lu harus nonton. Yang nonton tuh harus seluruh masyarakat Indonesia harus wajib nonton tuh baru. Ini kan enggak. Iya. Udah mah nontonnya ngarepin bajakan. Iya. Terus komen kritiknya udah kayak kritikus Iya, film beneran gitu. Yang buat film nangis-nangis darah ya wajar, industrinya nggak maju jadinya buat film superhero gitu loh. Iya, karena Jadi lebih- itu ya penyebab ya. Ya ini menurut gue ya, gue nggak tahu juga tapi ya menurut gue mungkin itu kali ya. Tapi biaya lebih besar Mas Erik. kalau yang jelas sih Volt mungkin. lebih besar biayanya. Bocorannya rencana kalau Volt itu difilmkan, katanya Mas Marcel bakal jadi Volt. Iya emang dari awal emang kita tuh udah pengennya sih dia gitu. Mas, ini Plotnya. Pak, punten nih. Iya. Marcel siapa dong? Marcel. Oh iya, Marcel. Temen saya Marcel. Marcel Media juga ada ya. Marcel itu Kreatornya Volt juga. Iya. Dia yang buka. Siapa Mas? Mas Kasih tahu Mas. Relevan. Nah, Oke. Tapi ya nggak tau lah masih belum saya baru tahu. belum Pak. bisa ngomongin soal film dulu Iya. karena Iya, emang iya, iya. kita pengen sekarang gini ya, industri komiknya aja belum berjalan di Indonesia. Iya, iya. Ya kan kalau di Amerika lu datang nggak usah Amerika, di luar lah,
beberapa tempat tuh ada toko komik. Hmm. Banyak kan di sudut ini ada toko komik ini sini. Iya. Indonesia mana ada toko komik? Iya. Toko buku doang Pak. Toko buku, ya kan? Karena saya juga suka komik. Iya. Dulu. Jadi harus Namanya sulit. nggak ada spesifik komik kan? Ada. Ya, makanya. Hanya di toko buku biasanya. Betul. Itu juga mohon maaf nih ya toko buku besar. Iya, ya Macam semuanya. itu Iya. lah. Iya. Iya, betul. Iya. Nah, suka duka Pak Aswin menjadi kreator komik apa aja nih Pak? Sukanya dulu deh, sukanya ya emang cita-cita gue dari kecil udah pengen buat komik. Oke. Pengen buat komik, pengen terus nggak sangka punya jagoan sendiri gitu. Terus punya dunia sendiri, terus diterbitin jadi sebuah buku. Wah, itu mah ada Senang banget kan? senang banget. Gitu. Dukanya, gue berharap sih banyak yang beli komik gue ya. Iya. Iya. Dukanya ya itu, ternyata ya masih butuh berjuang sih gitu. Ada target satu bulan gitu untuk menjual berapa eksemplar gitu? Idealnya tuh kalau buat komik tuh dia tim ya. Iya. Timnya makin banyak, komiknya lebih cepat jadi. Jadi secara penjualan per bulan pun baru bisa dihitung tuh. Nah kalau gue kan di skala komik timnya kecil ya. Cuma satu tim doang yang ngerjain, jadi ya susah kalau gue bilang targetnya berapa. Gitu. Yang penting dari skala komik sih kita cita-citanya bikin IP karakter kita sendiri dan dikenal sama masyarakat luas, itu udah cukup buat kita sih. Oke. Karena emang kita bikinnya kan nggak banyak, cuma berapa eksemplar doang gitu, emang limited gitu. Iya. Dan itu pasti laku Pak? Untuk... Dulu kita sempat yang vault yang dulu banget tuh kita jualan di Gramedia, Gunung Agung gitu ya. Ya lumayan lah, tapi tetap nggak nutup sebenarnya gitu loh. Ada susah. Kita ada di beberapa tempat di Indonesia dulu, sempat kita jualan. Mempengaruhi nggak Pak? Maaf ya, punten. Kan kalau orang kita tuh lebih suka nonton. Iya, itu juga daripada mempengaruhi. membaca gitu. Jadi dari banyak survei dia bilang minat baca orang Indonesia tuh kecil. Iya. 0,0 berapa persen gitu. 0,0 berapa persen pokoknya gitu lah. Iya. Kecil banget. Itu minat baca ya, belum dibagi spesifik baca novel, baca komik segala macem. Betul. Oke, supaya lebih seru lagi, kita ke sesi berikutnya yaitu sesi Kids. Oh, ada Mainnya tips ya Pak juga. ya. Oke, Pak, ini ada Gampang kok, Pak. 6 pertanyaannya harus dijawab Pak. Kalau disuruh milih, pilih menjadi kreator atau menjadi komikus? Ya kreator lah. Kenapa Pak? Ya karena pertama kalau nggambar kan butuh waktu ya lah, kerja lama. Kalau komikus saya maksudnya membuat komik kan. Iya, membuat Ya komik. lama. Kalau kreator kan gue berimajinasi. Terus yang bikin komiknya bisa gue suruh orang lain. Oke. Kecuali gue ngerjain semuanya sendiri kan repot. Jadi komikus itu nggak harus dia yang menciptakan ya? Enggak lah. Komikus emang dia ya. Hanya membuat saja ya? Ya maksudnya bisa dibuat kayak gue nih. Ya. Misalnya gue bikin font, terus gue buat komiknya bisa. Oke. Gue sebagai kreator, sebagai artis komik bisa. Ada teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Cuma kalau gue boleh milih, gue kreator aja deh yang ganggu dari orang lain deh. Gitu. Oke. Berikutnya Pak, lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Lebih banyak waktu apa lebih banyak uang? Iya. Kayaknya gue pengen lebih banyak uang gitu kalau sekarang, kalau ngomongin sekarang. Iya, gue sih realistis aja. Ya kan? Gue lebih banyak uang. Gue punya uang banyak, waktu kayaknya bisa gue beli. Asik. Iya kan? Oke. Nah, ketiga, kalau disuruh pilih superhero lokal atau superhero Hollywood? Lokal lah. Asik. Oke. Kan gue kreator komik lokal. Masa gue bilang masih jagoin Batman Superman ya? Gak mungkin lah. Walaupun sebagai penggemar ya. Ya gue as fan sih ya tetap. Iya. Tapi tetap gue, ya jagoan gue kan Folk, Black Maut sama ini kalau ada tiga. Ini anaknya Mas. Foto anaknya Pak. Iya benar. Kita sebagai kreator tuh kita menganggap karakter kita tuh kayak anak kita sendiri. Iya, iya. Gitu. Oke, berikutnya. Hidup tanpa komik atau hidup tanpa film? Hidup tanpa komik atau hidup tanpa film? Susah nih, gue juga suka nonton lagi. Salah saja. Saat ini hidup
Hidup tanpa film kayaknya gue. Mendingan gue baca komik. Jadi Soalnya gini, film itu industrinya udah ada. Oke. Udah pasti bakal ada itu. Kalau komik nih gue mendingan bisa jalan gimana caranya gitu. Susah banget maksudnya di Indonesia. Iya. Kayaknya mungkin harus keluar ya kali ya. Oke. Masih suka menjadi orang limited. Berikutnya, lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet lah gue mah. Kenapa? Ya kan mobil banknya ada di sini. Ya, bisa kris ya kan. Bisa aman. Gue nggak bawa dompet. Tinggalan waktu itu ke Jakarta, dompetnya di Bogor. Ya ampun. Oh handphone gue langsung balik gitu. Bener Pak. Pokoknya orang-orang ngubungin gitu nggak ada kan repot. Tapi emang bener Mas ya. Zaman sekarang tuh kalau udah bawa handphone tuh stres Iya. ya. Paling yang kita khawatirin kalau nggak bawa dompet kan takut kena tilang. Iya. Ya KTP, SIM segala macam kan itu doang. Iya. Iya kan kalau duit ya masih ada mobile bank. Ya. Oke, terakhir Pak. Menjadi seorang kreator, ini untuk sebuah film ya. Menjadi seorang kreator di film yang tidak populer. Menjadi kreator yang baik di film yang tidak populer atau yang baik. oh iya, di film yang tidak populer atau menjadi kreator yang buruk di film yang populer. Populer. Iya, populer bisa box office atau Populer itu terbaik. belum tentu laku loh. Kita kalau ngomongin soal film ya, misalnya Iya. filmnya terkenal, bagus, tapi Iya. bisa jadi nggak ngedatengin duit, itu populer tuh. Iya. Jadi kalau pertanyaan pilih film yang jelek tapi laku, Menjadi kreator, Pak. tapi kreator. Iya, menjadi kreator yang baik di film yang tidak populer atau menjadi Oh, gue yang kreator itu baik. yang aja gue. Kenapa? Iya lah, gue tetap harus kelihatan keren lah sebagai kreator lah. Daripada gue ntar sama netizennya apaan nih nggak jelas Tapi gini. nggak populer filmnya, maksudnya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting gue ngerasa gue ini. Tapi yang lihat kan gue orang lain nih populernya nih. Iya, orang lain. Iya kan? Berarti ada yang lihat itu balik ke orang. Iya kan? Oke. Nah, sebagai pecinta komik, karakter superhero yang paling favorit apa nih, Pak? Gimana? Sebagai pecinta komik, Heeh. karakter yang paling favorit, Karakter. karakter komik yang paling favorit Oh, si Batman. Batman. Kan awalnya Batman emang. Gue Oke. fansnya Batman gitu. Lebih ke DC komik sih. Awalnya tuh gue Kenapa? jadi awalnya suka itu gara-gara dulu waktu masih TK gue punya om gue tuh yang jago gambar. Iya. Terus dari kecil gue selalu minta gambarin Batman, Superman. Oke. Gue inget banget gitu. Dari situ tuh gue coba-coba gambar. Dulu waktu TK gue inget banget yang gue gambar tuh ikan. Iya. Ikan yang simple aja gitu iya. kan. Acara favorit gue tim Fatih Nosidin. Ya kan tuh pasti gue tungguin tuh jam 4:30 tuh tiap Iya. sore tuh. Iya jadi ya yang pertama kali gue suka emang Batman sih. Batman. Kenapa? Karena sosoknya atau karena Pertama desain karakternya tuh gue suka gitu. Batman pakai topeng, kan kalau Iya. Superman nggak pakai topeng kan. Betul. Gue suka Superman, cuma gue lebih berat ke Batman sih gitu. Iya. Makanya Volt tuh lu perhatiin ya, Volt ini sebenarnya ada sedikit Batman yang gue buat tuh dengan setengah ini tuh Oh, karena gue suka lebih misterius gitu kelihatannya gitu karakternya jadinya. Gitu. Jadi gue mix nih antara Batman Superman itu ada default sebenarnya. Birunya tuh kenapa gue bilang warna biru? Ada Superman. Karena ada Superman-nya gitu. Jadi buat ini ya, buat Mas Marcel juga ya pecinta Superman. Nah, kalau dia kan masuk Superman banget. Iya. Gue selalu gitu, gue kalau menciptakan desain karakter emang gue mix and match aja gitu. Gue nggak ngaku gue menciptakan original dari isi kepala gue yang gimana, nggak juga. Gue tetap kayak nyomot sana nyomot sana sini. Terus kalau mirip ini ya biarin aja. Yang penting gue punya komik gue sendiri. Lu yang ngomong nggak punya. Iya, bener. Kadang-kadang gue suka gitu kalau gue mau latinin. Tapi kan gue kan ya kadang gue cerita udah biarin aja. Ada rencana komik motion Vault di season 2? Atau ada karakter Season lain? 2 ini jadi ini kan story arc yang pertama ya, Bucketnya Sang Legenda ya. Iya. Yang kita garap kemarin itu kan Iya. story arc. Jadi sekarang kita tuh mau rilis lagi kelanjutannya dari 1 sampai 10 itu jadi Vault 11. Oh. So, Vault 11 nanti jadinya akan jadi 5 buku.
Nah kemungkinan itu bakal jadi dibikin motion lagi Untuk season 2 ya. untuk season 2, tapi ntar mungkin setelah komiknya berapa lama rilis dulu. Nah, kalau Jangan sampai kepisah, ntar mereka lebih suka nonton motionnya daripada komiknya gitu loh. Oh iya benar. Jadi kita jarakin kan waktu kita buat vlog ini kan komiknya udah lama rilis dari beberapa tahun yang lalu. Oh, iya, iya. Jadi kemungkinan untuk karakter yang lain yang di Vault kayak Kalaya segala macam itu juga akan dibikin. Iya, semua komik-komiknya sekarang komik kayaknya Tapi bukan. sudah ada komiknya yang Kalaya, khususnya Kalaya. Ya rencananya kita rilis di antara November Desember itu sih. Oh, Gitu. oke. Kalaya dan 3 nih. Iya. Oh iya. Ini pasukannya Kalaya nih, kalau Benar, mau nonton kan, benar. mas kan tahu kan ada saya Kalaya situ Iya, kan. iya, Nah, iya. dia Kalaya tuh punya pengawal pribadi. Ini namanya 3 nih. Nah ini kisahnya diambil dari kisah apa ya? Tahu Journey to the West? Ada Gokong Pak Kai. Oh, oke, Nah iya. ini versinya Scalar Comic nih. Oh, ini mix and match timur barat juga. Iya. Oh. Jadi kan kita emang Iya, di Scalarnya ada tongkat gitu ya. di dunianya Scalar Comics. Jadi Punya ceritanya dunia punya. dewa atas itu semua dewa seluruh dunia tuh ada di sana. Ada Zeus, ada Kuan Yin semuanya. Jadi gabung. Gitu ada Zeus, ada apa dari itu kan Zeus kan dari Yunani kan. Iya. Kalau dari mirip Zeus juga dari ini apa? Odin dari Norway kan. Kan sama sebenarnya kan. Jadi ada tuh kita semua, tapi dunia bawahnya juga sama. Oke. Yang demon-demon yang dari seluruh dunia tuh enggak jadi satu semuanya. Iya, Gitu. iya. Jadi kisahnya ya gitu. Jadi makanya kita beragam-ragam budaya kita mix and match. Oke. Terakhir Pak, tips untuk teman-teman dub lover yang pengen berkecimpung di dunia komik atau menjadi kreator komik itu apa Pak? Tipsnya Iya, bro. mungkin buat yang pengen bikin komik dulu ya. Iya. Karena kalau ngomongnya panjang lagi ini. Ya kan nih komik yang pengen bikin komik ya banyakin referensi, banyak bikin latihan, terus Sabar. sabar, rajin berdoa untuk pada kedua orang tua. Rajin menabung. Rajin menabung kan udah dari pertama. Komik. Kalau nggak punya duit nggak bisa bikin komik. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Aswin atas waktunya bincang-bincang dengan kami. Oke. Dan beberapa yang harus diingat dari Pak Aswin Siregar dari perbincangan kami untuk menjadi seorang kreator komik atau komikus. 3, sabar, Banyak berdoa. banyak berdoa, rajin menabung ya Pak. Iya, sama referensi banyak referensi. Ya, sama banyak referensi, banyak belajar untuk membuat karakter-karakter. Oke, dub lover, selalu stay tune di KMC Channel. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, juga di share. Dan juga selalu follow IG KMC Studio dan IG. Aswin Siregar Art. Oke. Atau IG gua Aswin Siregar Art ya. Kayaknya iya benar. Aswin Siregar Art dia. Ntar ada ya ditulis ya. Oke, ada Pak. Dan YouTube-nya Stro ada? Stro ada YouTube-nya Stro TV tuh. Ada. Oke. Ya, selalu stay tune juga atau di subscribe. Oh iya, subscribe juga Stro TV-nya Iya, yang mau betul. nonton motion comic yang di dubbing oleh Iya. timnya Mas Erik. Ada tuh di situ. Oh iya, Valentine. satu lagi Pak, untuk bisa nonton Valentine dan cerita dongeng itu harus nonton di mana Pak? Nama platformnya Stro TV. Oke. Stro TV itu Stro logonya TV. yang biru ya, Stro gede Stro, terus oke. warna biru. Itu kita Spelling, harus Pak, spelling, Pak. STRO. Nah, STRO, tuh, oke. jangan salah ya. Di-download di Ini nih. aplikasi ya? Ini yang Aplikasi Stro ya? Oke. Kelihatan nggak? Pada sini nggak kelihatan ya? Oke. Biar tahu juga ke dub lover ini platform berlangganan ya Pak? Berlangganan Setiap bisa setiap bulan, setahun bisa. Setiap bulan berapa? 30-an ribu lah. Oke, Murah kok. 30 sama 35 bisa dibelinya lewat pakai GoPay bisa. Gampang banget. Oke. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Saya Janov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.